di sini adalah fenomena kehidupan yang kita alami setiap saat, ya. Itu juga disebut dhamma, bukan dhamma dalam pengertian dharma. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang dipegang erat-erat pada waktu kita harus melepas itu dibutuhkan pengertian dan kadang-kadang juga kekuatan untuk melepasnya. Padahal kita ini hidupnya tidak satu kali, ya. Hidup kita ini sudah berulang kali. Jadi kebenaran dari kata-kata apakah tindang jivita mahudira, bahwa kehidupan ini kecil atau sedikit, ya maksudnya kehidupan ini yang sekarang ini sedang kita jalani itu sangat sedikit dengan kehidupan lampau yang kita sudah alami. Tidak terhitung punarbawa yang sudah kita alami dan yang akan kita alami juga akan tidak terhitung. Tetapi yang sedikit ini justru yang sangat berharga. Jadi sama dengan kata-kata yang sudah lampau itu tidak bisa diputar lagi. Sedangkan yang akan datang juga kita belum pasti. Tetapi yang berharga, yang bernilai adalah yang sekarang. Sebab yang sekarang inilah di mana kita bisa melakukan sesuatu yang nyata, misalnya datang ke wihara, kemudian mengulangi Pali Wacana, memahami ajaran-ajaran Dhamma dari guru kita, Guru Agung Buddha. Kalau yang lalu kita tidak tahu, ya, sudah tidak bisa dikembalikan, waktunya sudah lewat. Sedangkan yang akan datang juga kita masih belum pasti. Sehingga ada kata-kata jivita maniata, ya kehidupan ini tidak pasti, ya. Baru saja kita dengar jatuh korban 129 orang para supporter olahraga di Malang. Cukup banyak, 129.
saling injak menginjak. Karena nonton bola. Ya bagi kita yang jauh dari Malang tentu itu hanya berupa berita saja. Tetapi bagi sanak saudara yang menjadi korban tentu akan meninggalkan kesan kesedihan yang bisa lama dikenang. Padahal mereka belum dan tidak memprediksi lebih dulu, apalagi pertandingan olahraga. Olahraga itu artinya kan melatih sportivitas seseorang supaya badannya jadi sehat. Kalau sampai terjadi seperti ini, berarti slogan mensana corpora sano itu tidak berlaku. Bahwa di tubuh yang sehat ada yang mental yang kuat. Mendingan kita balik saja, mental dulu dikuatkan, maka nanti badan kita juga akan sehat, artinya selamat, sejahtera. Kalau mental tidak dilatih lebih dulu, kemungkinan sportivitas para olahragawan itu tidak ada. Karena sportivitas tidak ada, maka muncullah yang disebut kebencian, kesombongan, ingin menang sendiri dan sebagainya, tidak mau terima kalau dibilang dia salah. Nah, inilah mental-mental seperti inilah yang membuat kejadian-kejadian di mana tujuannya baik lalu hasilnya menjadi tidak baik. Karena itu ajaran Guru Agung Buddha itu selalu menekankan mental spiritual dulu. Ya. Itulah sebabnya ada pelajaran melatih bawana, konsentrasi, introspeksi ke dalam diri kita. Ya. Sehingga kita tahu jati diri kita ini bagaimana. Karena memang tidak gampang untuk seseorang itu mengakui kesalahannya, mengakui kejelekannya, mengakui kelemahan yang ada di dalam dirinya, itu tidak gampang memang. Dan ini semua tentu bersumber pada loba dosa moha. Ya. Jadi sesungguhnya latihan bawana itu, kalau saya bisa umpamakan itu seperti pada saat kita mau mandi, kalau di dalam mandinya itu pakai bak ya. Air di bak yang belum disentuh itu tenang, ya. Tidak bergoyang sedikit pun juga.
apa yang terjadi kalau air di dalam bak itu bening, tidak bergoyang sama sekali. Kita akan dengan jelas melihat kekotoran yang ada di dalam bak itu kan. Mungkin air tetap yang jatuh atau ada batu-batu kerikil atau kumpulan debu-debu ya. Tetapi begitu kita sentuh airnya, dia bergelombang, apalagi kalau diciduk. Kita tidak bisa melihat yang tadi. Kemana? Apakah itu hilang? Ya sebenarnya tidak hilang ya. Cuma mata kita yang memang mempunyai frekuensi tidak tajam itu ya, itu tidak melihat lagi. Tidak melihat kan bukan berarti tidak ada ya. Sama seperti gelombang radio, gelombang TV. Kita tidak pernah melihat, tapi secara nyata kita mengakui ada itu, tetapi tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat kan? Itu. Udara saja yang kita sedot, kita pakai untuk bernapas. Itu juga tidak kelihatan. Tapi tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada kan. Kalau tidak ada ya berarti kita mati. Nah oleh karena itulah tujuan dari bawana, latihan bawana itu bukan sekedar duduk, diam, ya, tahan sakit, tahan pegel, tahan gatel, ya. Bukan hanya itu, memang itu awalnya memang kita harus bisa kendalikan itu. Ya. Sebab kalau tidak dikendalikan ya sebentar-sebentar bergaruk, sebentar-sebentar berubah posisi, sebentar-sebentar ya mengeluh dan sebagainya. Akhirnya latihan bawananya nggak jalan. Ya. Karena itu maka awal dari bawana itu tadi juga Biku Subaro bilang duduklah yang tenang, ya, yang enak, yang santai. Ya. Artinya itu tidak ada mengganggu untuk sesaat. Dan ini kita pertahankan. Ya. Sebab kita mau latihan sakti. Kalau hatinya itu selalu terganggu ya sama seperti air yang tidak tenang. Jadi kita harus itu dilatih ya, sampai kita bisa mengendalikan hidupnya ini. Sebab memang tubuh kita ini kan termasuk salah satu yang disebut bentukan-bentukan. Dhamma sudah menjelaskan bentukan-bentukan itu tidak kekal. Jadi selalu tadi tidak gagal, sekarang begitu duduk kok. Jadi
berasa gatal, berasa pegel dan sebagainya. Ya. Sehingga ini tentu mengganggu ya, konsentrasi dan sebagainya. Nah, karena itu kita harus bisa tahan, ya, tahan supaya selama kita mengarahkan pikiran itu dia disingkirkan dulu. Biarlah kamu mau gatel, mau pegel, mau apa itu nanti saja. Ya, kita harus bisa berkata begitu kepada diri kita sendiri. Ya. Karena tadi kan tidak, sekarang kok muncul, ya. Itu memang proses yang tidak kekal begitu. Ya. Dan itu sepanjang kita hidup itu memang begitu. Orang aliran darah juga tidak pernah berhenti kok. Kalau berhenti ya mati. Nafas pun begitu. Nah, kalau kita menyadari ini ya kita mau tidak mau harus ya duduklah, diam, jangan bergerak-gerak, ya, diarahkan kepada pikirannya, kepada objek. Ya. Nah, jadi di sini ada fungsi mengarahkan pikiran. Kalau tadi badan, sekarang pikiran, sati itu diarahkan kepada objek yang kita pilih. Ya, misalnya anak-anak sakti atau mengulangi kata-kata Buddha, ya, ataukah kata-kata harapan-harapan luhur, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, dengan perhatian seperti itu, ya mungkin ada gatal apa itu, tapi itu menjadi lenyap. Jadi karena rasa gatal, rasa pegel itu kan dia mengganggu pikiran kita. Kalau pikiran kita kuat, tidak kita layani istilahnya. Ya. Seperti kita lagi duduk, ada orang ngomong-ngomong, tapi kita tidak layani, kita tidak konsentrasi ke situ. Ya lewat saja, ya sama begitu. Sampai nanti benar-benar kita bersatu dengan objek, ya, yang disebut upacara samadhi. Kalau tadi itu seperti kupu-kupu yang nguber-nguber bunga untuk dia ambil madunya, kemudian hasil kedua itu adalah kupu-kupunya sudah nempel, tapi ini masih bergerak karena ada angin, ada apa, ya. Dia masih belum bisa menyedot madunya, sampai akhirnya tercipta ketenangan. Nah, ketenangan itu ya bunganya diam, tidak ada angin lagi. Ya, itulah yang disebut tenang batinnya. Seperti air kolam itu bening, tidak bergerak lagi. Nah, itulah saatnya sebenarnya meditasi. Sebab kalau diteruskan itu nanti arahnya mungkin mencapai jana dan sebagainya. Bukan berarti tidak bagus, tetapi kan kita mau mencari jati diri. Ya, jadi mau nggak mau kita stop saja sampai di situ, sampai pikiran ini tenang, bisa terkendali, semua tidak terganggu apapun juga. Lalu kita arahkan sakti kepada
batin. Nanti akan kita seperti melihat air kolam yang tenang, akan kelihatan ada jejak, ada debu-debu dan sebagainya. Sehingga secara otomatis harus mengakui, oh iya, di dalam batin saya ini banyak sekali jejak yang diumpamakan seperti ada lupa, dosa, ya, keserakahan, kebencian. Wah, itu ternyata saya kok begini ya. Ya mula-mula mungkin kaget ya. Orang tadinya menganggap, oh, saya ini orang baik, saya ini orang yang dihormati, ya. Tapi ternyata di dalamnya itu banyak kotoran. Dengan menyadari ini saja kita sudah istilahnya maju satu langkah, ya. Sebab majunya itu adalah mengakui kelemahan diri sendiri. Ini tidak gampang, ya. Oh, begitu saya ini pantas suka gosip, pantas suka kepengen ini, kepengen itu, ya. Pantas saya ini kok benci sama seseorang itu enggak ada habis-habisnya, ya. Sampai di situ saja maka mulai ada pencairan, ya, pencairan paling tidak, ya, timbul kesadaran bahwa begitu saya tidak boleh gosip, kalau begitu saya tidak boleh serakah, kalau begitu saya tidak boleh membenci, ya. Nah, kemudian kita kalau seperti ruangan gelap, begitu gelapnya hilang, ya cahaya muncul, ya. Itu otomatis, itu proses alam begitu. Kalau orang sudah tidak loba lagi, maka aloba akan muncul, ya. Alobanya akan mulai terbit, ya. Itu otomatis. Nah, dosa juga akan muncul karena dosanya hilang. Karena kalau tidak membenci, ya, maka kebencian tidak ada lagi, ya. Yang muncul adalah tidak membenci. Kalau ini terus berjalan di dalam kehidupan ini, maka lama-lama kita akan melihat hakikat sesungguhnya dari proses yang ada di dalam diri kita ini, ya. Akan muncullah seperti cahaya-cahaya yang mungkin masih belum terang sekali, tetapi sudah bisa menghapus kegelapan, ya. Sehingga dalam batinnya akan muncullah cahaya kebenaran untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, ya. Kalau tidak ada penyadaran seperti ini, pasti itu tidak akan muncul, ya, seperti bak begitu bergoyang terus, lama-lama bisa kita lihat, ya. Tetapi ini kan pengalaman ke dalam sendiri, ya.
Masa tidak mau mengakui kalau kita tahu, oh iya ini, saya ini kok begini ya, bencinya luar biasa, sampai nggak bisa tidur, ya, selalu nyumpah-nyumpah, selalu mengharapkan seseorang itu celaka dan sebagainya. Apa manfaatnya? Itu akan berkembang terus ke arah yang luhur. Sehingga dengan demikian, ya kita bisa yang membersihkan apa konsep-konsep batin yang kotor itu seperti dikikis habis, ya, dikikis habis. Nah ini tentu tidak sekali, harus berulang kali, ya, sehingga karena berulang kali maka secara otomatis alamiah itu kalau tadinya mungkin di dalam diri kita ada orang susah, itu karmamu, ya, kan begitu muncul pikiran karmamu, ya. Ada orang celaka, ya, itu karmamu, ya. Ya memang itu juga tidak salah, itu memang buah dari karma yang dia buat. Tetapi sekarang lain, ya, di samping mengerti itu karma dia, tapi timbullah cahaya cinta kasih sayang. Jadi berbeda, ya. Sehingga mau kita mengulurkan tangan mungkin, ya, kalau dia perlu sesuatu untuk diringankan gitu. Kalau tadinya kan tidak. Ada datang orang, contohnya membawa proposal misalnya, ya, kalau biasanya sumbangan lagi, ya. Saya juga kekurangan, padahal dia udah kebanyakan, tapi pikirannya itu kan saya sendiri kekurangan. Sekarang tidak ada lagi itu pikiran-pikiran merasa saya ini kurang, itu, ya, otomatis dia akan memberi. Ya tidak banyak, tidak ada bukan masalah, ya. Ya. Artinya sesuailah dengan kebutuhan yang dia mampu. Kan itu bagus jadinya, ya. Karena Dhamma mengatakan kalau berbuat kebajikan spontan itu nilainya lebih tinggi loh daripada kalau sampai ditarik-tarik sama Ibu Nani. Itu baru dia keluar. Lu kemarin gue lihat tuh apa itu untung. Ya kalau memang benar dia lalu, oh ya bagi, ya. Tapi ini itu kan karena ditarik, dibujuk, ya, ya. Kalau yang spontan itu dia sedikit, itu besar nilainya. Sebab pada saat dia spontan itu yang disebut mungkin dvihetuka kusala atau dihetuka kusala yang bekerja, ya. Kan itu kalau seperti bibit, wah itu benar-benar bibit unggul. Dvihetuka kusala itu bibitnya lebih unggul daripada yang lain. Syukur kalau bisa tihetuka kusala, ya, tidak didorong oleh kebutuhan batin. Ya tentu dalam hukum karma dijelaskan bahwa yang dorongan tihetuka kusala itu lebih
mendatangkan lebih banyak daripada yang tidak sama sekali. Ya. Jadi letaknya cuma di situ saja. Ya, biar sedikit, tetapi kalau itu dilakukan spontan, tihetuka kusala, itu besar sekali. Ya, banyak cerita-cerita di dalam sutta dikatakan ada orang yang miskin, tidak bisa memberi barang yang bagus, tapi dia hanya bisa memberikan barang yang memang dia punya, yang dia sendiri juga masih gunakan. Itu berbeda dengan orang yang memang sudah berkelimpahan lalu dia memberi, itu berbeda. Ya memang unik kalau di dalam ajaran Buddha tentang berdana ini. Ya tentu kalau yang banyak dia diikuti dengan tihetuka kusala, ya tentu lebih besar lagi, ya. Seperti misalnya ya, contoh yang kita lihat itu dari 260 juta manusia, kok yang jadi presiden cuma satu, ya, terpilih, ya, satu. Ya itu karena tentu ada sebabnya. Dalam Dhamma dikatakan kita tidak mengenal sesuatu yang tidak ada sebabnya. Pasti ada. Cuman sebab itu sudah terlalu lama tidak bisa diingat lagi. Hanya sama Sang Buddha yang satu-satunya yang bisa ingat ketika beliau itu melihat proses kehidupannya dari berjuta tahun, mungkin berkalpa tahun. Kenapa saya selalu itu bahagia, kenapa jadi Saka, jadi Brahma, dan jadi Cakrawati Raja dan sebagainya. Itu tidak lain karena saya setiap kali mengalami kelahiran itu selalu berbuat kebajikan. Ya. Itulah buahnya paramita. Sehingga akhirnya beliau akan berkata, kalau seandainya semua orang tahu manfaat daripada memberi, gitu, maka sesungguhnya dia tidak akan makan, ya, sebelum separuh dari makanannya itu dikasih ke orang. Bahkan tinggal sesuap pun itu dibagi dua. Wah, itu hebat sekali, ya. Itu. Kepada makhluk yang membutuhkan. Ya. Itulah manfaat memberi. Ya. Jadi luar biasa, ya. Bisa seperti itu. Bukan saja memberi itu berarti menolong juga, ya. Jadi bukan hanya makanan, ya. Ada orang sakit, ya kita beri obat. Ada orang tidak punya pengetahuan, kita beri dia pengetahuan, ya. Seperti Dhamma Duta itu kan tidak memberi barang, tapi dia memberikan bimbingan. Jadi ada yang abstrak, ada juga yang nyata memang. Yang abstrak itu bisa berupa ilmu pengetahuan, nasihat. Pada seorang ayah itu bisa memberi nasihat kepada anaknya sehingga anaknya itu menjadi orang baik, ya itu juga paramita juga, ya, paramita juga. Oleh karena itulah maka ajaran
dari guru agung, kalau kita simpulkan ya hendaknya kita jangan melekat, sebab orang yang sudah tidak melekat lagi itu gampang, ya, gampang membagi, gampang memberi, itu tidak ada kemelekatan, ya. Karena di dunia ini kan memberi itu memang dianjurkan oleh Dhamma. Sebab memberi itu seperti menabur bibit kebajikan, ya. Sehingga buahnya nanti kalau itu tepat kondisinya, dia akan berlimpah-limpah. Di mana kita membutuhkan dia muncul, ya. Itulah yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita manusia sering ya disebut ajaib atau ya apa itu satu keajaiban, ya. Ada kebakaran, tahu-tahu rumahnya kok nggak apa-apa, ya. Nah, itu dianggap keajaiban. Padahal dalam Dhamma tidak ada yang disebut kebetulan. Nah, karena itu maka ajaran Sang Buddha ya banyaklah memberi dengan hati yang ikhlas, bersih, ya. Mudah-mudahan nanti pada saat katina, ya, Bapak Ibu bisa juga berbuat yang lebih banyak kepada sangga, karena itu ladang yang paling subur menurut apa yang dijelaskan oleh Buddha, karena di situ tidak ada pamrih, ya, dan dilakukan dengan pengertian yang benar. Jadi itu ada amoha, ya, amoha tidak moha jadinya. Nah, inilah yang akan membawa kita mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi semua itu terpulang ya kepada usaha kita sendiri. Kalau tidak dilakukan, misalnya menjalankan sila saja, kalau tidak dilakukan sendiri, ya siapa yang melaksanakan? Sehingga Dhamma mengatakan, ya kalau kamu lapar ya kamu harus makan, jangan suruh ibu nani makan. Kamu tetap lapar, harus makan, ya. Jadi itu kasarnya begitu. Karena itu maka kehidupan manusia memang tidak bisa diprediksi, bisa panjang, bisa pendek, tetapi yang penting adalah mengisi usia kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, yang luhur, ya. Sehingga tadi dibacakan hidup 100 tahun itu tidak mustahil, bisa itu setiap orang juga. Tetapi apa artinya kalau tidak menjalankan sila? Lebih baik yang 1 hari silanya kokoh, ya, silanya kokoh. Ya, semoga Bapak Ibu saudara-saudara dengan pengertian yang benar kita jalankan praktek-praktek Dhamma ini sehingga kita bisa berbahagia selalu, sehat selalu, ya. Jadi kesehatan itu munculnya ya dari pikiran kita sebenarnya. Kalau pikirannya tidak sehat, biar badannya seperti Hercules juga, ya
tidak menjamin, ya, tidak menjamin jadi selamat. Jadi berbahagialah Guru Agung kita memberikan satu pelajaran kehidupan yang sangat-sangat bijaksana, yang tidak bisa dicela oleh siapapun juga. Ya, karena itu kita tambah yakin, kita tidak akan bergeming lagi. Ya. Sebab punya keyakinan yang tidak tergoyahkan lagi. Ya, semoga ini yang bisa kita dapatkan sebagai Sata Bhavantu Sukhitata, karena sebentar kita harus memenuhi undangan dari Pak Pino, ya, untuk beliau melengkapi nazarnya, waktu ya janji terhadap dirinya sendiri, ya, yang disebut nazar, ya, itu kalau ini saya begini, ya. Jadi semoga Pak Pino nanti berbahagia, sekeluarga sehat, ya, rukun, dan apa yang dicita-citakan bisa cepat segera tercapai. Kami Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Dan coba kepada Bante, mereka akan melaksanakan tugas pekerjaannya di Singapura.
sambil nonton ya. Halo, nama saya Audrey. 2 hari lagi saya akan berangkat untuk melanjutkan studi saya di luar negeri. Terima kasih kepada semuanya yang sudah datang ke acara ini sebagai pemenuhan dari tekad keluarga saya.